wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maimuna, kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran 4 dari Sekolah SMK Negeri 1 Pemalang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum, serta pertahanan dan keamanan. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini tidak bisa terelakkan lagi lantaran banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat. Pengertian dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan iptek yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Namun, sejalan dengan hukum alam, setiap hal, suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam siklusnya. Pengaruh positif kemajuan iptek. Pertama, aspek politik. Kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. 2. Aspek ekonomi. Dampak positifnya: 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 2. Terjadinya industrialisasi. 3. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. 4. Persaingan dalam dunia kerja akan menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dalam pengetahuan yang dimiliki. 5. Mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. 3. Aspek sosial budaya. Munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. 4. Aspek hukum. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia atau HAM semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Selain itu, regulasi hukum dan pembuatan peraturan undang-undang yang bermanfaat dan memihak rakyat banyak juga akan makin menguat. Pengaruh negatif perkembangan iptek. 1. Aspek politik. Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. 2. Aspek ekonomi. Dampak negatifnya: 1. Terbukanya pasar bebas, memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. 2. Terjadinya pengangguran bagi individu yang tidak memiliki skill dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. 3. Sifat konsumtif. Sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. 4. Apabila tidak update dengan iptek yang semakin maju, kita akan dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sangat ahli di bidangnya. 3. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. 4. Aspek hukum. Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan
tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan, maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara, sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya perkembangan iptek harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, diharapkan sebuah negara dalam ketahanan ekonominya tidak terlalu bergantung kepada bahan-bahan multilateral, tetapi lebih memperkuat produksi domestik dengan menggunakan bahan baku dalam negeri dan berorientasi kepada rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.